apa pemerintah membuat jalur bus kota sana ya, jalur transit, jalur kota, jalur apa saja ya. Nah, terus kemudian pasti orang mendapat keuntungan, tanah jadi mahal harganya, meningkatlah. Jadi daerah itu jadi berkembang. Nah, di sana maka pemerintah bisa mengenakan tax ya, tax karena peningkatan nilai daripada properti di sana ya. Itulah istilahnya, kalau yang di tempat lain istilahnya betterment tax ya. Tax karena di daerahnya itu menjadi lebih better, lebih bagus. Harga tanah makin mahal, segala lingkungan ekonomi kan bagus, sehingga mahal. Jadi mahal, oleh karena itulah mereka dikenain pajak untuk perbaikan lingkungan, betterment tax istilahnya. Di Indonesia udah coba diterapkan, tapi kayaknya sulit jalannya. Oke, kita lagi. So those are some of the principles of financing local government. And now I'd like to tell you a little bit about how we finance local government in Canada. Saya rasa stop aja, itu kan panjang nih ya. Tapi itulah prinsip-prinsip mengenai pajak ya. Tergantung private good, public goods ya, redistributive services ya, atau spillover ya. Spillover services ya, externalities ya. Bisa juga lahir adanya infrastruktur, bisa dengan public-private partnership, ya bisa dengan betterment tax, terus bisa dengan development charges ya. Oke, ini sebenarnya banyak juga udah mulai diterapkan di Indonesia ya. Inilah alternatif untuk membiayai pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelian services kepada masyarakat. Oke, ada komen, please? Ini menarik karena memang di Indonesia juga terjadi ya. Di Indonesia juga banyak. Gimana, Mbak Tio Helena, ada komen? You have any comment, please? Masih menyimak, Prof. Masih menyimak, ya. Merangkum. Ya, nggak apa-apa. Jadi Noval Azaki, ini ketua kelas, ini biasanya kritis. Noval, gimana Noval? So far belum, Pak. So far belum. Samuel Mani, you have any comment, please? Masih mendengarkan, Pak. Masih. Yolandari Gustira, you have any comment, please? Yolandari? Pak, masih menyimak, Pak. Masih mengikuti. Ya. Oke. Ada yang nanya, ada yang berkomen, karena di Indonesia beda sekali cara membiayai kita. Kita kan biayanya DAU, jadi pusat uangnya. Nggak ada yang berpikir kayak di sana, nggak ada. Jadi karena mereka kayak di Kanada itu 60% dari property tax dari PBB. Indonesia belum, PBB masih kecil sekali share-nya. Kita masih banyakkan DAU dari pusat. Oke. Terakhir saya tanya nih, Windy ini biasanya kritis nih. Bagaimana, Pak Windy? Ya, malam Pak. Ya, mungkin gimana? Kalau di negara maju tuh kesadaran masyarakatnya untuk membayar pajak kan sudah tinggi ya Pak. Ya. Selain itu kalau ada tuntutan pelayanan yang lebih, partisipasi mereka dilibatkan dulu kalau pemerintah daerahnya mau mengembangkan atau menambah fasilitas, tapi mereka tahu konsekuensinya gitu. Ada biaya servis yang harus mendukung untuk itu semua. Jadi sosial kontraknya mungkin antara warga masyarakat sama pemerintahnya itu udah sama kali setara gitu ya dalam hal pembangunan dan kewajiban untuk membayar pembangunan. Kalau dari saya itu dulu pas sementara ini. Kenapa di sini kok nggak begitu, Mbak Windy? Kenapa di Indonesia kok nggak begitu? Artinya begitu kesadarannya berbeda. Kenapa Indonesia belum nyampe kayak gitu? Kok cenderung di kita coy aja duitnya dikorupsi, diapain masa ya mungkin tingkat pendidikan dan tingkat ketimpangan ekonominya kan masih gapnya jauh ya Pak. Iya betul Pak. Ya Mbak Windy terasa nggak bayar pajak apa Mbak Windy terasa nggak bayar pajak sama ini pajak apa Mbak? Iya paling kalau kita kan bayar pajak penghasilan ya Pak, terus bayar pajak kendaraan juga, terus kemudian pajak di tingkat lokal, misalnya kalau kita belanja di daerah gitu kan Pak, ada pajak restoran, seperti itu Pak. Artinya Mbak udah merasakan kalau beli permen pun kena pajak sebenarnya. Semuanya kena ya. Ya beli pulsa juga sekarang udah kena pajak kan Pak. Ya, apa aja kena pajak ya. Cuman kenapa sensitivitas masyarakat kok nggak begitu
Ketika Pemdanya suka-suka pelayanan publiknya jelek, jalannya rusak, gotnya mampet, banjir, segala macam terjadi. Kenapa kita rilek-rilek aja tuh Pak? Kenapa sih? Tidak, padahal Mak merasa bayar pajak kok. Datang ke daerah, beli permen, beli ketoprak, beli apa aja bayar pajak. Tapi kenapa kok rasa ininya kok kurang kita? Kenapa Mbak Willy? Tingkat collecting-nya kan juga masih rendah ya Pak. Tidak Ya. semua juga yang patuh dan mampu gitu, maksudnya membayar pajak yang kalau sesuai ya antara sosial service cost yang sebenarnya realnya gitu dengan yang kemampuan mereka masing-masing sama penghasilan income-nya gitu. Karena masih warga masyarakat juga masih banyak yang miskin, lebih banyak sifatnya dibantu gitu, maunya dibantu, ditolongin terus pemerintah. Jadi ya memang kalau kita lihat statistik pajak itu paling kalau di daerah nyumbang PAD itu sekitar 15-20%, Mbak. Sekarang 15-20% dari APBD. 15. Berarti memang yang bayar pajak sedikit, bayar pajaknya. Jadi karena bayarnya sedikit ya nggak usah ribut katanya, kira-kira begitulah argumennya. Ya, jadi orang nggak merasa benar kena pajaknya. Beda dengan DRT. Saya dulu pernah bilang, kalau DRT kita bayar iuran sampah, sampahnya nggak diangkut, ribut kita. Kalau saya bayar iuran kok nggak diangkut nih, ribut kita. Tapi kalau begitu masuk ke negara, uang kita secara langsung lagi beli permen kena pajak, beli macam-macam kita kena pajak ya. Cuman karena nggak terasa banget kita kena pajaknya, jadi kita juga sensitivitasnya kurang. Ya. Oke, ada lagi yang berkomentar? Izin Pak. Ya, Noval, gimana Noval? Satu aja sih Pak tadi terkait kalau saya mungkin yang perlu di-highlight itu kapasitas kelembagaannya Pemda sih Pak. Kayak misal tadi kan sempat di-mention KPBU ya Pak. Nah, kalau di KPBU itu kan ada yang istilahnya ada istilah PJPK Pak, penanggung jawab proyek kerjasama. Nah, itu kalau kasus contoh di spam umbulan itu Pak di Jawa Timur itu PDAM kan Pak sebagai PJPK-nya itu sebagai off-taker itu. Jadi yang menjadi bagian pusat dan swasta itu sudah selesai, tapi dia sebagai off-taker itu malah belum bangun saluran pipa yang sampai ke rumahnya itu Pak. Itu padahal ya sesuai perjanjian itu harusnya sudah selesai dibangun juga sesuai ini. Makanya sempat terlambat kemarin gitu. Pun juga misal komitmen investasi daerah itu sendiri kan juga rendah. Jadi banyak PDAM yang sebenarnya itu berkinerja tinggi, berkinerjanya bagus, tapi akses air minumnya itu rendah Pak gitu. Karena ya tadi tidak. Kenapa orang nggak protes, Noval? Kenapa orang nggak protes gitu? Apa karena itu private good? Kalau teorinya tadi karena private good. Bukan sih Pak. Kan, iya. Konsepnya kan kalau private good, konsepnya kan ada air, terserah Anda konsumsi. Anda konsumsi banyak, bayar banyak. Konsumsi sedikit, bayar sedikit. Nah, sekarang saluran airnya pun nggak ada kok, rakyat nggak protes kok. Harusnya protes Pak, karena di Undang-Undang SDA sumber daya air itu kan itu Pak, pengaturan penata usahaan air kan dikuasai oleh negara kan Pak. Betul. Ada protes nggak sana? Ada protes nggak? Ada yang protes nggak? Apa prakteknya? Kecil Pak. Sekian persen. Ya, oke. Di sini kita pelajari memang beda sekali. Mungkin aja kematangan berdemokrasi, kematangan macam-macam. Jadi memang praktek mengatakan memang dua hal dari Mbak Windy sama Nova mengatakan susah memang minta akuntabilitas ya dari Pemda tentang services pelayanan yang diberikan. Oke, mari kita masuk ke share screen ke kuliahnya sekarang ya. Oke, share screen lagi, new share. Oke, saya gedein. Kelihatan, Noval? Kelihatan, Noval? Noval. Kelihatan nggak? Terlihat Pak. Oh, kelihatan ya. Oke. Kalau ada masalah kasih tahu ya. Kelihatan Pak. Ya, oke, good, thank you. Oke, mari kita cek ya. Ini pertama. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan, memberikan otonomi, memberikan urusan, memberikan daerah hak untuk ngatur dan ngurus urusan pemerintahan, ya, kewenangan, authority. Nah, kalau kasih kewenangan, maka pemerintah daerah akan nanya, mana sumber uangnya, sumber pendanaannya. Gitu. Orang daerah nanya. Maka tergantung kerjanya apa dulu. Kalau kerjanya otonomi, desentralisasi kan otonomi daerah tuh. Maka akan kelihatan uangnya dari APBD. Ya, APBD itu isinya apa saja.
pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu apa saja? Pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah. Ya, hasil usaha daerah, ya mungkin daerah punya BUMD. Ya. Dana perimbangan. Ya, kenapa harus ada dana perimbangan? Ini dana dari pusatnya, subsidi dari pusat. Kenapa harus disubsidi? Karena uangnya nggak cukup. Kalau uangnya cukup, ngapain disubsidi? Karena uangnya nggak cukup. Kenapa uangnya nggak cukup? Nah, di sini banyak nih ke politik anggaran nih, ya, ke anggaran pemerintah, hubungan keuangan pusat dan daerah nih. Ya, karena kalau kita lihat yang punya uang di Indonesia ini kan ada dua sumber. Satu sumber daya alam, natural resources. Dua sumber daya buatan, artificial resources. Sumber daya alam, minyak, gas, hutan, segala macam itu. Kita susul dari barat. Aceh kaya sumber daya alam, Riau kaya, Sumatera Selatan kaya, begitu Kalimantan Timur kaya, Kalimantan Selatan kaya, Papua kaya. Oke, kita punya 6 provinsi yang kaya dari 34 provinsi. Jadi 6 provinsi dibagi 34 kali 100%, 20%. Jadi yang kaya sumber daya alam itu hanya 20%. Kalau sumber daya alam dikasihkan balik kepada mereka, maka akan terjadi ketimpangan yang sangat besar antar daerah. 20% kaya, 80% miskin sumber daya alam. Oke, sekarang sumber daya buatan. Hotel dibuat manusia, pajak hotel, restoran, pajak restoran, hiburan, pajak hiburan, perusahaan, company tax, kemudian income tax, kemudian sales tax, ya, export tax, import tax, semua pajak basisnya di kota. Ya, di kampung kurang, ya, di kota. Maka hari ini kita punya kota berapa? Kita punya 93 atau 90 ya 98 lah, 98 kota otonom, ya. 98 kota dari 515 kabupaten kota. 515 kabupaten kota, kotanya 98. 98 bagi 515 kali 100%, 20% lagi. Maka yang daerah yang kaya sumber daya buatan yang dibuat manusia, ya apa, income tax, sales tax, ya supermarket, ya perusahaan itu di kota banyak kan, yang jumlahnya cuma 20%. Jadi yang kaya sumber daya alam 20%, yang kaya sumber daya buatan 20%, maka akan terjadi kesenjangan regional antar daerah. Itulah namanya horizontal inequality. Jadi ketimpangan horizontal. Oke. Dari sana muncullah kebijakan anggaran, politik anggaran pemerintah. Sumber daya alam gemuk diambil dari pusat, contohnya apa? Minyak, bumi, dan gas. Ya, itu pusat ngambil banyak. Minyak bumi, pusat ngambil 85%, gas, pusat ngambil 70%. Ya, jadi 15% minyak bumi baru kasih ke daerah. 30% gas kasih ke daerah. Tapi sebagian besar ke pusat. Pajak juga. Pajak-pajak gemuk diambil pusat. Seperti pajak income tax, pajak penghasilan. Terus kemudian income tax, terus kemudian sales tax, pajak penjualan juga diambil pusat. Ya. Jadi pajak-pajak gemuk itu banyak kan diambil oleh pusat. Ya, diambil oleh pusat, cukai, pusat, import tax, export tax, semua pusat. Ya. Jadi daerah pajak yang kecil-kecil dapatnya. Maka akhirnya pusat ngambil yang gemuk-gemuk, daerah kasih yang kecil. Maka terjadilah ketimpangan pusat dan daerah. Itu namanya vertical inequality. Jadi horizontal inequality antar daerah, sekarang vertical inequality, ketimpangan pusat dan daerah. Ya, nah dari sana kemudian pusat mengumpulkan uangnya, dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Kira-kira gambar. Ya, ini terus selain pendapatan juga, terus kemudian belanja pinjaman itu, ya belanja di APBD kan, bukan banyak. Kalau pembiayaan baru pinjaman. Surplus defisit, ya sisa lebih, silpa, silakan, bisa ngejual aset daerah, silakan. Ya, nah di sini inilah APBD. Oke, sekarang kita lihat lagi. Oke, sebentar lihat. Nah, sekarang ada biaya yang kerjaan pusat di daerah. Siapa yang ngerjain kerjaan pusat di daerah? Gubernur sebagai wakil pusat. Gubernur apa yang dia? Gubernur jual rule, berperan dua. Satu, dia sebagai kepala daerah otonom provinsi, karena provinsi punya otonomi, kabupaten kota juga punya otonomi. Jadi gubernur dipilih rakyat menjadi kepala daerah otonom provinsi. Tapi pada waktu yang bersamaan, gubernur juga dikasih peran sebagai wakil pusat di daerah. Kenapa harus jadi wakil pusat di daerah?
Karena pusat tidak bisa ngawasin daerah seluruhnya. Tidak bisa binwas, membina, mengawasi, monitoring, evaluasi, supervisi, fasilitasi. Karena Indonesia luas sekali. Tak mampu, maka undang-undang memberikan mandat pada gubernur sebagai wakil pusat daerah menjalankan proses fungsi binwas tadi. Nah, karena menjalankan kerjaan pusat, maka biayanya dari pusat, APBN, itulah dana dekonsentrasi. Ya. Dana untuk gubernur sebagai wakil pusat untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan pusat, daerah kerjanya apa? Binwas pada kabupaten kota. Oke, itu dekonsentrasi, biayanya pasti APBN. Karena ngerjain kerjaan pusat. Nah, terus kemudian ada tugas pembantuan. Jadi pusat punya jalan di Merauke, ya. Harusnya pusat memelihara jalan itu. Maka pusat harus ke Merauke membuat kantor, memberi stone walls untuk memelihara jalan nasional di sana. Alangkah tidak efisiennya kalau pemerintah melakukan itu. Maka pemerintah minta bantuan kepada Pemda Merauke. Panggil Bupati Merauke, Pak Bupati, saya punya jalan nasional di Merauke, dibandingkan saya membangun kantor di sini tidak efisien, maka saya akan tugaskan Anda membantu saya untuk memelihara jalan ini. Gimana Pak Bupati? Siap demi NKRI, kata Bupati. Oke, bagaimana cara jalankannya? Ini norma standar prosedur kerja. Cara pertanggungjawabannya gini, cara pakai uangnya gini, dan lain sebagainya. Itu diatur dalam norma standar prosedur kerja, NSPK-nya ada. Oke, jelas Pak Bupati? Jelas. Kalau udah jelas, mana uangnya kata Bupati? Loh, minta uang. Nah, ini kan kerjaan Bapak. Bapak yang biayai, kok masa saya yang biayai? Bapak minta tolong sama saya. Oh ya, betul. Maka ini APBN untuk melaksanakan tugas pembantuan melihara jalan tadi. Nah, itulah maka APBN. Oke. Oke, sekarang di sini dana perimbangan isinya apa saja? Bagi hasil pajak dan bukan pajak. Bagi hasil pajak, apa aja yang dibagi? 1, PPh pasal 25. Ya, istilahnya pasal 25, begitu istilahnya di Undang-Undang Perpajakan. Dan itu wajib pajak perorangan, wajib pajak pribadi orang dalam negeri, ya, wajib pajak pribadi, WPOP, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, itu pasal 21, pasal 29. Ya. Oke, itu bagi hasil pajak. Dulu bagi hasil pajaknya juga cukai bagi hasil pajak. PBB dulu ya, tapi sekarang PBB udah ini pajak bidang bangunan udah milik daerah semuanya. BPHTB, bea peroleh hak atas tanah dan bangunan, nah, itu juga pajak pusat yang sekarang udah sepenuhnya milik daerah, yaitu bagi hasil pajak. Bagi hasil bukan pajak, biasanya dari sumber daya alam. Kalau Anda punya minyak, Anda dapat 15%. Kalau Anda punya gas, Anda dapat 30% daerah. Kalau Anda punya hutan, ya bisa kalau reboisasi 40%. Kalau Anda punya laut, ya 80%. Kalau punya ini sumber daya alam itulah nanti ada di berikutnya ya. Terus kemudian akan ada dana alokasi umum, block grant ini, dana alokasi itu block grant ya. Dari dana yang diberikan ke daerah, nanti kita bahas sendiri itu dari prinsipnya dana block grant, jadi daerah bisa pakai untuk kepentingan umum. Ya. Terus kemudian ada DAK, dana alokasi khusus. Jadi dana yang khusus dialokasikan untuk keperluan tertentu daerah. Satu, membiayai urusan pemerintahan daerah, tapi daerah nggak mampu membiayai itu. Ya, pendidikan. Daerah tidak mampu membiayai pendidikan, walaupun APBD-nya ada, tapi APBD-nya nggak cukup, maka disalurkanlah DAK yang sesuai dengan prioritas pemerintah juga. Pemerintah perlu pendidikan bagus, tapi pendidikan itu jadi kewenangan daerah, kayak SD, SLTP, SLTA juga kewenangan daerah. Maka pusat bagi daerah yang mampu dibantu dengan DAK. Kemudian juga kesehatan dan lain sebagainya. Jadinya terkait pelayanan dasar lah itu. Ya. Nah, terus kemudian ada penerimaan pembiayaan, ya, silpa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, ya, ada silpa tahun lalu. Ya. Terus kemudian ada dana cadangan, daerah memberikan cadangan yang mau dia bangun terminal, ya apa 1 miliar 1 tahun kali dia nyimpen atau 5 miliar itu untuk cadangan membuat terminal, ya. Terus penjualan kekayaan daerah, ya. Penjualan kekayaan daerah ini ya daerah mempunyai macam-macam lah, punya mobil, ada punya tanah, bisa dijual, ya, untuk keperluan APBD nantinya. Atau nggak cukup juga pinjaman daerah, daerah bisa minjem, ya. Terserah mau minjem berapa, ya. Tapi kan ada ininya biasanya 25% dari
pendapatan asli daerah biasanya ke sana. Jadi ini pinjaman daerah. Nah, inilah semua biayanya untuk menjalankan kewenangan daerah. Oke. Nah, inilah yang kita pelajari sebenarnya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan otoritas daerah untuk ngatur ngurus dirinya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya, maka dikasihlah sumber pembiayaannya. Sumber pembiayaannya dari mana? Tergantung. Kalau urusannya desentralisasi, biayanya APBD. Kalau urusannya dekonsentrasi, biayanya APBN. Kalau urusannya tugas pembantuan, biayanya dari pemerintah pusat, karena yang minta bantuan. Oke. Oke, inilah kira-kira gambaran umum tentang keuangan daerah. Ada yang tanya? Gimana, Mbak? Ada yang tanya? Udah mulai ada gambaran nih. Pak, kalau blok grant yang ada di PP 23 tahun 2005 tentang BLU itu, Pak, itu Ya. konsep blok grant-nya juga sama dengan yang di AU tadi Bapak sampaikan atau seperti apa ya, Pak? Dan kalau di daerah sepertinya tidak pakai mekanisme pengaturan blok grant ya, Pak ya? Karena sudah mengikuti ketentuan keuangan daerah gitu, dijabarkan dalam program, kegiatan, sudah gitu harus lebih rinci seperti itu, Pak. Apakah memang ada pemahaman yang berbeda atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Jadi gini, Mbak. Jadi saya jawab dulu ya. Jadi pemerintah daerah kan urusannya banyak kan, maka PAD-nya nggak cukup. Pajak daerah, distribusi daerah nggak cukup, hasil usaha daerah nggak cukup juga. Maka dikasihlah dana dari pusat. Dananya apa? Blok grant. Kenapa jadi blok grant? Gini ya, ini ada sejarahnya. Karena daerah tidak mau diatur-atur lagi oleh pusat. Kalau dulu kan zaman Orde Baru ada impres kan, mau jalan, impres jalan, mau pasar, impres pasar, mau sapi pun sapi banpres gitu dulu kan. Nah setelah reformasi, jangan lagi ada diarah-arahkan gitu, kasih blok grant kami. Lahirlah konsep DAU, dana alokasi umum. Jadi umum kan general kan, general grant gitu. Jadi subsidi umum bisa dipakai apa saja oleh daerah. Itu filosofinya. Ya. Nah, apakah masih ada? Sampai sekarang masih ada. Ya. Biasanya pakai apa? Pakai bayar gaji, ya, pakai bayar gaji dan pakai yang lain-lainnya silakan aja. Nah, itu yang blok grant, ya, yang DAU, Mbak. Kalau BLU itu lain lagi, Mbak, Badan Layanan Umum. Kalau Mbak punya rumah sakit, bagaimana cara pakai uangnya? Pakai BLU. Ya, Badan Layanan Umum bisa terima, nanti dipakai rumah sakit, yang penting perencanaannya jelas. Perencanaan bisnisnya, rumah sakit mau ngapain, berapa penghasilan berapa, mau beli apa nantinya. Nah, oke, itu itunya apa, semua perencanaan anggarannya nanti itu maka dikelola secara BLU, Badan Layanan Umum. Jadi tidak uangnya tidak masuk lagi ke kas daerah lainnya, dia masih dipisahkan BLU. Nah, adakah DAU? Masih sampai hari ini juga ada, Mbak. DAU masih ada. Cuman kadang-kadang dalam praktek habis uangnya untuk bayar gaji. Itu sebenarnya. Padahal bukan untuk bayar gaji. Sebenarnya untuk blok grant, pakai untuk mendukung yang umum lah, urusan-urusan pemerintahan daerah. Itu Mbak Windy. Baik, Jelas Pak. atau ada yang tanya lagi? Berarti kalau di BLUD kan kita pakai Permendagri lain lagi ya, Pak. PP-nya juga Lain. berbeda. Berarti Lain. jadi tidak tunduk pada ikut aturan blok grant seperti di PP 23 Enggak. untuk BLU pusat ya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Ya, Pak. Jadi kita tahu bedanya. Makasih, Pak. ya. BLUD itu tata cara kelola keuangan. Ya biasanya rumah sakit, ya sekolah, gitu ya, apa perguruan tinggi, gitu ya, banyak PDAM, itu yang sering pakai. Jadi punya kemerdekaan, tidak lagi setor ke kas daerah, jadi simpan khusus, ya, tapi dengan perencanaan yang jelas, ya, dapat uang berapa, untuk apa uangnya, nah, itu disetujui dulu. Nanti orang kalau dulu kan ke rumah sakit, kalau KPU kan mau beli obat, nunggu dulu anggaran cair, wah lama banget ya. Nah sekarang kalau BLU, ya bisa langsung beli obat, asal perencanaannya jelas. Dan disetujui oleh Kepala Daerah dan DPRD. Oh ini rumah sakit ini akan dikelola secara BLU. Kesmas BLU. Ya BLUD ya, kalau pusat BLU. Oke, ada lagi yang nanya? Silakan. Suwanda, gimana Suwanda? Mas Suwanda. Wah, ini kemana nih Mas Wanda nih? Samuel? Gimana Samuel? Ada komen? Belum Pak, menarik sekali tadi. Masih Ya. mengikuti. Aduh, saking menariknya juga sampai merubah komen ya. Wilda Saliha, Eris. Gimana Mbak Wilda? Do you have any question Mbak Wilda? Belum ada, Pak.
Oh, ini masih mute Pak Ida ya. Pak Wildas Saliha. Do you have any question, ma'am? Cecilia. Cecilia. Dia ini komen, Mbak Cecilia. Belum, Pak. Belum? Udah dari tadi saya ngomong belum juga ada. Pak Made, izin Ya, bertanya, Mbak Pak. Nur. Oke, Mbak Nur, gimana Mbak Nur? Ini Pak, yang tadi dibahas yang terkait anggaran pendidikan itu, Pak. Kan Ya. kalau di undang-undang itu kan diamanatkan untuk 20% dari APBD ya, Pak. Betul. Tapi kalau di NPD itu, neraca pendidikan daerah itu masih banyak daerah yang belum mengalokasikan 20%-nya untuk dana pendidikan itu bagaimana ya, Pak? Bagaimana ya? Jadi gini Mbak, jadi tanggung jawab akhir pemerintahan itu ada di Presiden. Ya, ketika daerah tidak menganggarkan, misalnya daerah kabupaten kota tidak menganggarkan 20%, maka yang membantu Presiden dalam otonomi daerah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan kalau pendidikan ya. Jadi Menteri Dalam Negeri akan ngasih tahu kalau kabupaten kota itu kejadiannya, ngasih tahu gubernur, Pak Gubernur, karena Anda mengevaluasi APBD kabupaten kota, tolong jangan disetujui dulu. Jangan disetujui dulu gitu ya. APBD-nya karena belum 20% belum dialokasikan dari perintah undang-undang, perintah konstitusi ya. Nah, yang harusnya dilakukan gubernur. Walaupun saya yakin kali gubernurnya malas juga melakukannya. Tapi itu yang harusnya. Nah, kalau itu yang tidak mengalokasikannya provinsi, maka Menteri Dalam Negeri tugasnya. Karena anggaran APBD provinsi dievaluasi dan di-approve oleh Menteri Dalam Negeri. Maka Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Keuangan Daerah harusnya menilai ini anggaran pendidikan kok nggak dialokasikan 20%. Mungkin persoalannya Mbak Nur adalah daerah mengatakan, Pak, uangnya habis. Mau diapain juga uangnya udah nggak ada, Pak, habis uangnya. Oke. Sedangkan pendidikan itu adalah layanan dasar untuk kepentingan nasional, uangnya habis. Maka gubernur, kalau itu kabupaten kota kejadiannya, gubernur akan melaporkan kepada menteri agar orang kabupaten ini dibantu dengan DAK, dana alokasi khusus. Kenapa? Kalau nggak dibantu dengan DAK, daerah itu akan terus terpuruk, sehingga anak didiknya akan jelek, nanti tamat nggak bisa bekerja, dia akan jadi bisa penjahat bisa datang kemana-mana dia. Eksternalitisnya bisa kemana-mana. Oleh karena eksternalitisnya bisa kemana-mana, berarti jadi urusan nasional harus dibantu dengan DAK, begitu Pak. Jadi itulah. Jadi demikian juga provinsi. Kalau provinsi nggak mampu dia mengerjakan SLTA, ya, yang itu kewajibannya, maka Menteri Dalam Negeri melaporkan bersama dengan Presiden, bersama dengan Menteri Pendidikan, lapor ke Presiden supaya dia dibantu dengan DAK. Oleh siapa? Oleh Menteri Keuangan dan Bappenas, berkoordinasi dengan Bappenas, dan diyakinkan ke DPR di Senayan. Itu yang seharusnya, Mbak Nur. Tapi senyatanya nggak tahu saya. Kalau aturannya emang begitu harusnya. Gimana Mbak Nur, jelas? Ya, baik Pak Made. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ada lagi yang nanya? Ada lagi yang nanya? Irfan Wibowo, gimana Irfan Wibowo? Do you have any question? Siap, sementara belum ada, Pak. Belum ada. Ya, menyimak ya. Oke, mari kita lanjutkan. Saya share screen dulu. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke berikutnya. Oke. Prinsip kebijakan perimbangan keuangan ya. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan ya. Jadi itulah makanya kenapa terus kemudian kebijakan keuangannya pemerintah pusat memberikan dana perimbangan. Kalau enggak tidak seimbang dia. Itulah filosofinya itu. Jadi dana perimbangan ini ya transfer ya hubungan adalah untuk mengekualisasikan, equalizer ya, penyeimbang antara kemampuan keuangan antar daerah untuk memberikan pelayanan publik. Supaya daerah jangan jomplang, ada daerah yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka pajak gemuk diambil pusat, sumber daya alam gemuk diambil pusat, dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan untuk menyeimbangkan pelayanan publik.
Dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Ya. Dana retribusi seluruh penambahan objek sumber daya alam panas bumi. Oke. Jadi saya ngajak Anda melihat sini. Pembagiannya gini. Ini minyak 85% pusat, 15% daerah. Tapi karena orang daerah protes banyak terus, maka ditambah 0,5% oleh pusat. Jadi pusatnya 84,5%, daerahnya 15,5%. Ya, 15% juga dibagi ter provinsi dapat 3,1%, daerah penghasil dapat 6,2%, kabupaten lain di provinsi tersebut dapat 6,2%. Contohnya Jawa Barat, minyaknya ada di Indramayu, maka semua Jawa Barat dapat 15,5, dari 15,5 dibagi. Indramayu daerah penghasil dapat 6,2%, provinsi Jawa Barat dapat 3,1%, kemudian 27 kabupaten kota selain Indramayu, seluruh Jawa Barat dapat 6,2% dibagi 27 kabupaten kota. Inilah cara baginya. Demikian juga gas bumi. Gas bumi dulu 70% pusat, 30% daerah. Karena ribut terus, makanya dinaikinlah jatahnya pusat, dikurangi 0,5%, dikasihkan ke daerah. Berarti 69,5% pusat, 30,5% daerah. 30% daerah dibagi atas 6,1% itu provinsi yang bersangkutan, 12,2% itu kabupaten penghasil minyak bumi itu, gas bumi itu, 12,2% dibagi rata. Ya, contoh umpamanya kayak di Garut ada gas, bukan di Garut ya, di Teluk Bintuni ya, Teluk Bintuni ada gas ya. Maka provinsi Papua Barat dapat 6,1%, Kabupaten Teluk Bintuni dapat 12,2%, dan kabupaten lainnya di seluruh kabupaten dibagi rata, seluruh kabupaten di provinsi Papua Barat dapat 12,2%. Seluruh provinsinya. Oke. Seluruh kabupaten kota di provinsi tersebut dibagi rata lagi. Nah, ini dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Ini menarik nih ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, jadi dana uang transfer ke daerah, dana perimbangan, dana bagi hasil, ya, dana perimbangan, DAU, DAK, dana bagi hasil. Bagi hasil ada dua, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam. Pajak, PBB, sudah sepenuhnya daerah sekarang. DBH sudah dana bagi hasil, BA perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau Anda beli bangunan, beli tanah, ya ini kena PPHTB. Itu sudah sepenuhnya ke daerah sekarang. DBH, PPH, pajak penghasilan, nah ini kalau salah 20% daerah, ya, 80% pusat. DPH cukai, hasil tembakau, ini 2% daerah, 98% pusat. Jadi kalau hasilnya banyak, pusat, kalau gemuk itu pasti pusat yang lebih banyak. DPH sumber daya alam, kehutanan, nah dia dibagi nanti nih kehutanan, ada yang dana reboisasinya, pusat 60%, daerah 40%. Pertambangan umum, kalau salah 80% daerah, perikanan 80% daerah, hampir semuanya dikasih. Ini perikanan, ini menarik nih. Kita daerah daerah maritim, tapi hasil ikannya sedikit sekali. Bukan hasil ikannya, izin menangkap ikan. Ya, jadi izin sedikit sekali. DBH migas, ya, migas, minyak dan gas yang tadi, ya, 30,5% daerah gas, 69,5% pusat. Kalau minyak 15,5% daerah, 84,5% pusat. DPH pasar bumi, daerahnya lebih banyak, kalau salah 80% daerah. Oke, kita lihat lebih lanjut di sini. DPH pajak ya, PBB pusat 10%. Nah, ini udah kasih ke daerah semuanya. BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, udah kasihkan daerah semuanya. Ya, kecuali PBB pertambangan dan kehutanan, masih pusat. Ya, masih tapi dibagi hasilkan ke daerah, masih pusat yang megang. Tapi kalau pedesaan dan perkotaan udah dikedaerahkan semua. Oke. Oke. Oh my God. Oke. BPHTB udah tadi, PPH pasal 25,
pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi PPh saldo 1 ya. Terus pusat 80%, daerah 20%, ya. Terus kemudian ini kemudian hasil tembakau ya ini kita kembalikan ya. Oke. Hasil tembakau 98% pusat, daerah 2%. Oke. Oke, jadi saya balik lagi sekarang ke ini. Oke, sumber daya alam. Anda perhatikan sumber daya alam sini, hutan. Nah, ini kalau kurus, daerahnya yang banyak, pusatnya sedikit. Tapi udah gemuk, dana reboisasi, pusatnya banyak, daerahnya sedikit. Ini perhatikan aja. Pertambangan umum, ya ini pertambangan emas, pertambangan batu bara, segala. Ada land rent sana, ada biaya eksploitasi. Eksploitasi. Nah, ini pusat 20-80. Berarti hasilnya sedikit nih. Nah, ini pusat 80, 20, 80. Ini hasilnya sedikit pertambangan umum. Ya. Nah, kemudian perikanan hasilnya lebih sedikit lagi. Pusat 20%, kabupaten kota 80%. Peran bumi, nah ini gemuk, pusat yang banyak 84,5%, daerah 15,5%. Gas bumi, pusat 60,5%, daerah 30,5%. Pertambangan panas bumi, nah ini nggak banyak nih, pusat 20%, daerah 80%. Nah, jadi inilah cara ngebaginya ya. Jadi Anda perhatikan sini, sumber daya alam gemuk ambil pusat, pajak gemuk diambil pusat, yang kurus kasih daerah. Makanya kenapa PAD daerah kecil terus? Karena ini beda sekali dengan film yang Anda lihat tadi. Film tadi kan mengandalkan PBB, Siltek, Income Tax, yang kayak gitu ya. Jadi mereka dari pusatnya sedikit, nggak banyak. Kalau negara-negara maju dari pusatnya sedikit. Kalau Indonesia terbalik, karena horizontal inequality-nya, maka terpaksa pajak gemuk diambil pusat, sumber daya gemuk diambil pusat, dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Oke. Itulah politik anggaran pemerintah. Makanya banyak orang daerah mengatakan, kayak orang Riau, kami kalau dikasih hasil minyaknya pada kami lebih kaya sama Brunei. Orang Kalimantan Timur juga begitu. Ya, tapi kalau mereka dikasihkan, yang lainnya miskin, ya mereka bisa perang saudara di Indonesia. Bisa kayak di Balkan kita, balkanisasi itu kan. Enak saja yuk kaya sendiri, katanya kan gitu. Negara kesatuan, nah, ini risiko negara kesatuan. Demikian Mbak Cecilia, cara ngatur anggaran negara dalam kondisi di mana terjadi horizontal inequality. Terpaksa dibuat vertical inequality, maka untuk biar agak equal, kasihkan dana perimbangan. Sana lah jalannya. Soalnya nggak tahu ngatur negara yang lebih bagus lagi gimana caranya. Nah, itulah yang sekarang ini masih bisa dilakukan pemerintah. Gimana? Mas Cecilia ada nanya? Atau ada ketidakadilan? Mas Genut gimana? Anda ini kayaknya curiosity sekali ingin nanya sesuatu nih, berkomentar. Mohon izin Pak, selamat malam. Ya, gimana Mas Genut? Izin bertanya tentang ini Pak, dana insentif daerah. Jadi tentang daerah-daerah yang berprestasi dari kinerja anggaran maupun tata kelola itu kan mendapatkan insentif nih Pak ya Pak. Ya. Apa tidak sebaiknya justru daerah yang tidak mampu secara tata kelola yang diberikan insentif agar mereka bisa meningkatkan tata kelolanya, tapi justru yang tata kelolanya terbaik malah mendapatkan tambahan dana gitu Pak. Jadi letak afirmasinya itu bagaimana dari metodologi penghitungannya. Itu saja Pak, terima kasih. Jadi gini Mas Genut, ya kalau untuk equality ya DAU, DAK itu metodenya. Kalau Anda miskin DAK datangnya, ya. Tapi DAU memeratakan pelayanan publik itu ya dana perimbangan. DAK kalau Anda miskin, tapi tidak ada dana perimbangan terkait dengan insentif. Insentif lain-lain ceritanya. Kalau Anda bagus ya, pelaporannya bagus, pakai uangnya bagus, WTP, bayar tanpa pengecualian, ya kinerjanya bagus, ada patut dikasih reward. Lain lagi nih, bukan dalam konteks dana perimbangan nih. Ini dalam konteks untuk kinerja ini. Ya, jadi ke sana larinya Mas. Jadi kalau yang keadilan tadi, keadilan itu lain sekali. Anda minimal kasih DAU. DAU nggak cukup. Sekolah saya jelek, pendidikan jelek, kesehatan jelek. Oh, kalau nggak dibantu, celaka nih. Maka datanglah DAK. Ya, selesai. Nah, ketika Anda sudah
demikian kinerjanya bagus, ya kinerjanya bagus, lain lagi nih. Oh kita orang yang kerjanya baik kasih insentif aja. Kalau orang miskin kasih DAK. Kalau kerjanya bagus kasih insentif. Beda konteks. Ya. Oke. Tio ada? Tio Helena? Pak izin Pak. Oh ya, izin. Novel. Tadi Pak menyambung dari Mas Gendut, dana insentif daerah kan nggak diatur di undang-undang ini ya Pak, HKPD Pak. Itu bukannya menyalahi aturan undang-undang Pak berarti Pak. Ini dari Bappenas kemarin bilangnya juga sebenarnya itu menyalahi Mas gitu, apa yang dilakukan Kemenkyu. Terus juga kan sekarang penentuan yang dapat insentif juga sudah semakin luas gitu Pak, nggak spesifik gitu. Jadi akhirnya tadi bukan insentif sih, karena insentif kan masih secara nominal tidak signifikan atau besar gitu Pak. Jadi Novel, kalau insentif itu memang tidak ada di dalam undang-undang, nggak ada. Itu sifatnya ad hoc aja, ya, artinya sewaktu-waktu aja ada. Sewaktu-waktu tidak terus-terusan ada. Yang ada itu dana perimbangan, terus ada dana otsus, ada dana keistimewaan di undang-undang ya. Kalau insentif lebih kepada diskresi dari pihak pemerintah aja. Ya, terutama Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif supaya orang kinerjanya bagus ke sana. Nggak ada di undang-undang. Di undang-undang nggak ngatur dari insentif. Sama dengan hibah. Kapan dapat hibah? Ada di undang-undang boleh hibah, tapi itu siapa dapat hibah dan sebagainya itu diatur oleh pemerintah. Kalau insentif nggak ada. Itu kebijakan kebijakan penguasa lah, kebijakan pemerintah saat ini aja. Ya. Karena kalau enggak daerah suka dulu kan banyak disclaimer segala macam dari kinerja kan jelek sekali kinerjanya. Jadi kalau Anda bagus kinerjanya, Anda bagus peningkatan PAD-nya, Anda bagus pengelolaan keuangannya, sistem pelaporannya, kami akan kasih gitu. Jadi sifatnya sewaktu-waktu saja. Ya tidak sebagai suatu kebijakan yang terus-terusan. Kalau undang-undang kan terus-terusan ya ada. Gitu Novel. Ada lagi yang nanya? Silakan. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya teruskan. Oke. Oke, DWH. Oke, sekarang. Dana bagi hasil, jelas wajib store-nya. Oke, ini dan ini nggak. Ini kan ada istilah by origin, by realization. Jadi by origin karena dia menghasilkan. Tapi kan nggak bisa. Ya memang yang by origin, yang menghasilkan dapat bagian yang lebih besar gitu aja. Ya kayak minyak. Yang 15%, begitu Anda menghasilkan, kayak Indramayu menghasilkan, dia dapat 6,2%. Ya. Provinsi 3,6%, ya 2,2% lainnya untuk kabupaten kota se-Jawa Barat. Alokasi dalam APBN sementara. Kedai rekan realisasi, oke, ini nggak penting. Terus upaya profesionalisasi, saya nggak. Mereka profesi dalam memecah kebutuhan pendanaan nasional dan mengurangi kejahatan. Oke, nggak betul. Daerah masih memperoleh DWH lebih besar yang tadi saya katakan. Ya, by origin, profesionalitas by origin. Artinya yang menghasilkan selalu dapat yang lebih besar gitu. Oke. Perikanan nama besar lokasi kecil nih, yang perikanan ini agak aneh. Kita daerah maritim, orang banyak ambil ikan, ya, nguri ikan segala macam, ya. Tapi terus mereka izinnya kecil banget, cuman ini lihat Anda. 2010 ini cuma 150 miliar. Akhirnya oleh pusat dikasihkan semua ke daerah ya dibagi. Ya, saya tahu terakhir. Ini kan 20% pusat, 80% daerah, 80% daerah dari 150 miliar untuk 515 kabupaten kota dan 34 provinsi, nggak ada apa-apa. Ada sesuatu yang salah ini. Ya. Jadi memang daerah maritim, kekuatan kita di maritim, tapi hasilnya kecil sekali. Ini no good. Nah, pendapatan negara. Nah, negara, alam, atau kegiatan manusia. Ya, natural resources atau artificial resources. Natural resources, hutan, tambang, laut. Perikanan, ini jadinya. Kalau artificial resources pajak dan bukan pajak, ya pajak PBB ini. PBB. Makanya ketika orang ribut, saya beli perkebunan banyak tapi kok nggak dapat apa-apa. Ntar
perkebunan kayak di Sumatera, kan nuntut orang Sumatera nih. Ya sumut-sumut katanya contohnya Sumatera Utara. Banyak perkebunan di tempat saya, kok saya nggak dapat apa-apa. Sekarang kita lihat, kalau dia si perusahaan kebun itu mengaryakan ya, memberikan pekerjaan pada orang itu akan dipotong pajak penghasilannya. Bayar pajak penghasilan. Kalau dia si kebun itu PT perusahaan, dia juga bayar pajak perusahaan, ya pajak penghasilan pajak perusahaan, ya. Jadi kalau dia jual itu ekspor hasil kebunnya ke luar negeri, dia kena pajak ekspor, ya. Oke, pajak ekspor kena dia. Jadi terus daerahnya ya dapat pajak itu aja, ya bagi hasil itu aja dapatnya. Loh kami kurang katanya, lo mau apanya dipajakin lagi? Saya punya perusahaan kebun katakan kebun kelapa sawit. Saya bayar pajak. Saya perusahaan saya bayar pajak. Company tax. Saya punya anak buah, punya staff saya juga bayar income tax. Saya juga bayar income tax. Kalau saya ekspor itu sawit saya kena ekspor tax, ya. Oke. Jadi semuanya udah dipajakin, dari daerah dapat apa terus? Loh, Anda dapat dari pajak penjualan dikumpulin rame-rame, siltek, jadilah dia ke sana. Jadinya dia tidak langsung daerah itu dapat. Nah inilah yang suka daerah nggak paham dia. Oke. Natural bukan berarti keadaan manusia. Nah PNBP penerimaan negara bukan pajak. Jadi banyak kayak contohnya imigrasi, membuat visa masuk PNBP. Terus kalau Pertamina dividen ya. Jadi kementerian-kementerian ya kecuali pajak distribusi mereka ngasilin PNBP. Ya, kayak kampus gitulah ya, kampus bisa punya PNBP dia. Hasil kalau dia tidak BLU, kecuali dia BLU. Kalau dia tidak BLU dia PNBP namanya penghasilan. Jadi penghasilan diterima oleh instansi pusat ya. Misalnya pusat, kalau orang asing, kena pajak orang asing, ya itu namanya PNBP dari Kementerian Tenaga Kerja. Penerimaan negara bukan pajak. Pajak dividen. Kan atau mungkin bagi PNBP tidak. Mungkin bagi PNBP tidak, berarti mungkin bagi pajak. Jadi PNBP itu kan masuk menjadi penerimaan negara. Nanti penerimaan negara itu kan jadi 26% milik DAU. Tidak langsung gitu, tidak bisa langsung dihasilkan. Oke, DAU 26% pendapatan nasional brut neto, pendapatan domestik nasional neto adalah pendapatan dalam negeri setelah dikurangi yang dibagi hasilkan. Artinya adalah pendapatan negara yang sudah dibagi hasilkan, porsinya 26% dibagikan dalam melalui DAU. Setelah penerimaan negara dibagi hasilkan, ya minyaknya dibagi hasil pajak, terus pada alam pajak hasil, maka 26% dikasihkan dalam bentuk DAU. DAU, DAK, dan tugas bantuan. Jadi kita lihat. Dan alokasi umum. Nah, sekarang kan persoalannya adalah ketika pajak gemuk diambil oleh pusat, ya, oke. Saya gedekan aja nih. Ketika pajak gemuk diambil oleh pusat, bagaimana mengembalikannya ke daerah? Nah, ini jadi masalah nih. Bagaimana caranya mengembalikan ke daerah? Ya, maka harus dilihat. Punya uang berapa, itu berarti fiskal kapasitas fiskalnya daerah berapa, keluarin uang berapa, kebutuhannya berarti fiskal need. Jadi kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal, butuh uang dikurangi dengan kurang uang, nah, itulah celah fiskal ini yang akan kekurangan uangnya, itu yang akan dibayar dengan DAU. Ya. Jadi caranya ngitung terus bagaimana butuh uangnya. Ini yang ribut terus. Satu, kita pakai jumlah penduduk. Karena pemerintah ada karena penduduk. Kalau nggak ada penduduk, ada pemerintah. Maka penduduk lah. Ribut ini orang. Ada yang untung orang Jawa. Orang luar Jawa miskin. Rugi dia. Kalau gitu luas wilayah pakai. Orang Kalimantan, Papua, Sulawesi senang. Sumatera juga senang. Luas wilayah. Oke. Tapi celakanya orang kepulauan ribut ya. Saya mahal, beli apa-apa mahal, ya. Kenapa mahal? Karena ongkos jalannya mahal. Kalau ongkosnya mahal, maka pakai indeks kemahalan konstruksi.
ya, indeks kemahalan konstruksi. Jadi biaya pembangunannya mahal, dihitunglah itu. Oke, tapi nggak cukup juga. Jadi orang-orang bilang kemudian, oh saya kan ekonomi saya lemah, masa tidak diperhitungkan? Kok nanti ketimpangan ekonomi makin hari akan makin siang, ya, makin lebar. Maka terpaksalah dihitung PDRB per kapita, produk domestik regional bruto per kapita. Oke, udah gini pun masih ribut orang. Wah, saya banyak orang miskin nih. Nggak bisa dong saya diadu pada daerah yang kemiskinannya kecil, saya kemiskinannya tinggi. Maka untuk kemiskinan diatur dengan indeks pembangunan manusia IPM, ya. Jadi indeks pembangunan manusia IPM, ya. Jadi itu dihitungnya. Nah inilah. Jadi ini adalah bentuk kompromi hanya di Indonesia aja kasus ini. Anda lihat tadi film kan jauh sekali cara perhitungannya. Satu jumlah penduduk, Pak Jawa jangan untung, maka luas wilayah. Udah untungnya ini daerah yang miskin, mahal biayanya, kemahalan konstruksi. Terus kemudian saya ekonominya maka PDB per kapita, dan kemudian saya IPM-nya, ya, IPM indeks pembangunan manusianya saya rendah, ya, maka itu dihitung kemiskinannya. Nah, jadi inilah untuk ngitung butuh uang, fiscal need, ya. Oke. Terus fiscal capacity-nya ngitung dari mana? Jadi dari PAD, pajak daerah itu biasa hasil usaha daerah plus dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Ini kan tadi kan pajak dan bukan pajak. Ini dihitung. Inilah jadi kapasitas fiskal, punya uang. Ini butuh uang, ini punya uang. Nah, jadi bagaimana ngebaginya? Ya dikurangkan lah. Terus antara provinsi kabupaten kota bagaimana? 10% provinsi, 90% kabupaten kota. Hati-hati ya. 10% provinsi bagi 34. Maka dia akan lahir hampir sepertiga lah ya. Ya, sepertiga kurang lebih. Kalau kabupaten kota 90%, 90% bagi 515, seperlima dia. Provinsi dapat sepertiga, kabupaten kota yang urusannya banyak dapat seperlima. Jadi ketimpangan juga seolah-olah kabupaten kota yang banyak 90%. Provinsi 10%, tapi pembaginya lebih kecil provinsi, 10 bagi 34, sepertiga. Kabupaten kota 90 bagi 515, ya seperlima. Di sinilah ketimpangannya juga ada. Oke, jadi inilah hitungannya, ya. DAU sama dengan celah fiskal tambah alokasi dasar, ya. Celah fiskal dihitung dari mana? Punya uang dikurangi butuh uang dikurangi punya uang, ya. Alokasi dasar gaji pegawai. Nah ini bahayanya, kalau gaji pegawai dibayarin oleh DAU oleh pusat, maka terjadi inefisiensi memakai pegawai. Inilah sebabnya kenapa daerah cenderung membuat SKPD atau OPD, organisasi perangkat daerah yang gemuk. Toh gajinya dibayar oleh pusat. Nah ini inefisiensi memakai pegawai. Di sini jadinya dia. Maka DAU butuh uang dikurangi punya uang, tambah gaji pegawai. Itulah kira-kira. Ya. Oke, mari kita cek ya contohnya sekarang. Contohnya. Butuh uang 100 miliar. Butuh uang dari mana ngitungnya? Jumlah penduduk, luas wilayah, kemahalan konstruksi, tingkat kemiskinan, dan PDRB 100 miliar. Punya uang ini kan dari PAD bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak. Nah, itu 100 miliar. Berarti 100 gaji pegawainya 50 miliar. Katakan deh, contoh gaji pegawai 50 miliar. Maka 100 kurangi 100, ya, 100 kurangi 100, 0. Tapi gaji pegawai harus dibayar 50, maka dapatlah DAU 50 miliar. Contoh kedua, Pemdanya rajin sekarang, tapi butuh uangnya tetap 100. Dia rajin, yang tadinya 100, dia ngasihin 125. Tadinya kan 100. Sekarang dia rajin, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, dapat 125. Jadi 100 juga 125, masih nyisa 25 kan? Masih nyisa dia 25. Gaji pegawai 50 masih tetap, ya. Berarti 50 masih ada sisa duit 25, 50 kali 25 kan tekor 25. Nah, jadi dia punya 25. Nah, ini bahayanya apa? Orang yang rajin mengumpulkan PAD malah dihukum, DAU-nya lebih kecil. Yang malas dapat DAU 50 miliar. Yang rajin dapat 25. Nah, inilah kelemahan formula ini, ya. Oke. Yang ketiga, butuh uang tetap 100, ya, punya uang ya karena daerah kaya dia 175.
gaji pegawai 50. Maka kan punya uang dikurangi butuh uang, masih sisa 75. 75 kali 100 kan 75 sisanya. Dipakai gaji pegawai 50, masih sisa 25. Jadi tidak dapat. Karena nyisa kok uangnya, ngapain dikasih? 0 jadinya. Makanya DKI 0, Riau-nya. Makanya dulu Riau juga 0, maka Kaltim 0, di Badung, Bali juga 0. Itulah kira-kira. Karena mereka kaya. Oke. Jadi inilah cerita DAU. Ya, banyak kelemahannya nih ya. Jadi, oke. Any question? Irfan gimana? Mas Irfan Wibowo? Anda masih oke-oke aja? Lihat ini. Banyak penyakitnya udah mulai ini kelihatan. Pasal DAU. Siapa? Ya. Mohon izin, Pak. Mungkin saya yang kembali ke awal tadi, Pak, masalah pembagian. Kalau melihat bahwa pembagian pendapatan itu lebih banyak ke pusat, apakah itu menandakan bahwa sebenarnya pemerintahan pusat kita itu tidak efisien? Padahal kalau pekerjaan itu kayaknya lebih banyak di daerah. Atau mungkin itu menandakan bahwa banyak pekerjaan daerah yang masih dikerjakan oleh pusat. Mohon izin, Pak. Ya, ini Irfan. Jadi sekarang politiknya dulu ya, politiknya dulu. Kenapa orang pusat cenderung ngambil pajak gemuk dan cenderung ngambil sumber daya alam gemuk? Karena itulah kekuatan pusat untuk menyeimbangkan pelayanan publik. Kenapa? Karena di Indonesia ini hanya 20% yang kaya daerah sumber daya alam, 80% miskin sumber daya alam, sumber daya buatan. Hanya 20% yang kaya sumber daya buatan, 80% miskin. Artinya 80% miskin. Bagaimana kalau kita punya anak, orang tua, saya orang pusat, punya anak 10, yang kaya cuma 2, 8 miskin. Oke, maka terpaksa yang kaya harus nyumbang yang miskin. Caranya bagaimana? Sumber daya alamnya saya yang gemuk-gemuk saya ambil, pajaknya ya pajak yang ada pajak gemuk saya ambil. Nah, yang saya ambil gemuk-gemuk ini saya kasihkan ke daerah. Oke, itulah cara menyeimbangkan. Oke, kenapa pusat masih banyak juga uangnya? Lain lagi ceritanya.